Menurut dokter sih grade 4. Kan tulangnya udah ketemu tulang. Iya. Karena ini tulang sudah ketemu tulang, jadi kalau kita jalan posisi yang nggak benar, walaupun sebelahnya masih ada bantalan, pasti akan kena. Nah itu kan akan sakit, jadi nggak bisa jalan jauh. Jadi kebetulan saya punya lutut ini bantalannya habis itu, tidak dua sisi, jadi kebetulan cuma hanya satu sisi bagian dalam. Jadi yang dilakukan tindakan mungkin lebih gampang lah. Kebetulan lagi juga teman kita, salah satu Pak Tosen, belum lama operasi di Mandaya juga. Dan hasilnya cukup bagus. Dan hasilnya cukup baik dan beliau sangat senang dengan hasil operasinya. Dia menganjurkan saya coba cari konsultasi dengan salah satu dokter yang ada di Mandaya yang melakukan operasi Pak Tosen, yaitu Dr. Paulus Ronald Hibono. Oh, sangat baik. Setelah saya operasi 1 hari, rasa udah mau jalan. Dan ternyata bisa. Dan ternyata bisa. Karena saya biasanya olahraga. Jadi saya udah merasakan diri saya kuat. Dan jalan saya, paginya saya sempat jalankan fisioterapi. Jalan, naik tangga, turun tangga, maju, mundur, naik sepeda statis ya. Sudah saya lakukan. Itu nggak ada hambatan. Jadi dengan gerakan-gerakan otot saya kuat, jadi dianggap, wah ini mah udah bisa jalan. Nama saya Chang Sin Po. Saya tinggal di daerah Kosambi baru. Kronologis terjadi kecelakaan ini jatuh dari sepeda, terus kita jalankan aja. Ya lama-kelamaan tambah sakit. Sakitnya seperti jalan lama sakit, lantas lama-kelamaan makin sakit. Nah akhirnya. Dan jalannya agak miring-miring. Iya, ya karena sakit jadi kita cari posisi yang enak supaya tidak sakit. Kita sudah sempat keliling beberapa rumah sakit. Belum berobat sih, tepatnya konsultasi ya. Betul. Dengan beberapa dokter. Dengan beberapa dokter. Ya kurang seret. Jadi kita belum ambil keputusan untuk tindakan apapun. Hanya sebatas konsultasi saja. Ya karena rumah sakit Mandaya ini kebetulan tidak jauh dari rumah. Kebetulan lagi juga teman kita, salah satu Pak Tosen, belum lama operasi di Mandaya juga. Dan hasilnya cukup bagus. Dan hasilnya cukup baik dan beliau sangat senang dengan hasil operasinya. Nah, dari situ beliau tahu saya juga sakitnya kurang lebih seperti dia. Dia menganjurkan saya coba cari konsultasi dengan salah satu dokter yang ada di Mandaya yang melakukan operasi Pak Tosen, yaitu Dr. Paulus Ronald Hibono. Akhirnya kita datanglah ke rumah sakit Mandaya ini. Sangat cocok ya penjelasannya, tidak sangat bisa diterima lah penjelasannya lah. Pada saat itu kita konsultasi langsung kita disuruh ronsen. Akhirnya dapat satu gambaran yang jelas mengenai lutut saya ini. Menurut dokter sih grade 4. Kan tulangnya udah ketemu tulang. Iya. Karena ini tulang sudah ketemu tulang, jadi kalau kita jalan posisi yang nggak benar, walaupun sebelahnya masih ada bantalan, pasti akan kena. Nah itu kan akan sakit, jadi nggak bisa jalan jauh. Jadi kebetulan saya punya lutut ini bantalannya habis itu, tidak dua sisi, jadi kebetulan cuma hanya satu sisi bagian dalam. Jadi yang dilakukan tindakan mungkin lebih gampang lah. Dengan tambah penjelasan dengan dokter Paulus ini, semakin jelas kita semakin ngerti. Jadi kita ambil satu keputusan, tapi tidak langsung hari itu ya, tapi kita ambil keputusan di bulan Juni untuk operasi. Oh, sangat baik. Setelah saya operasi 1 hari, rasa udah mau jalan. Dan ternyata bisa. Dan ternyata bisa. Karena saya biasanya olahraga. Jadi saya udah merasakan diri saya kuat. Menurut penjelasan dokter cukup baik ya. Tidak ada gejala yang lain. Dan jalan saya, paginya saya sempat jalankan fisioterapi. Jalan, naik tangga, turun tangga, maju, mundur, naik sepeda statis ya. Sudah saya lakukan. Itu nggak ada hambatan. Jadi dengan gerakan-gerakan otot saya kuat, jadi dianggap, wah ini mah udah bisa jalan. Oh banyak. Pasti kerjaan rutin ya satu. Kedua yang mungkin kebiasaan kita ya suka olahraga. Satu, goes. Yang mungkin fitness dan jalan, jogging dan sebagainya. Itu yang rutin kita lakukan setiap hari. Sebenarnya tidak perlu ditakutkan untuk proses operasi seperti ini. Karena sudah tidak ada jalan lain.
kalau sudah mengalami status seperti saya ini, ya mungkin sih ada yang bisa mengatakan dengan cara suntik dan sebagainya, saya pikir itu hanya sementara saja. Makanya yang paling penting perlu dapat dokter yang paling pas ya. Cara dokter yang menjelaskan ke kita, tidak menjadi satu beban, mengencourage kita supaya berani operasi.